Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Zuko dengan nama aplikasinya adalah Sinar 7 yang adalah membahas sistem simulasi energi terbarukan berbasis web dan API cuaca untuk akselerasi target SDGs 7. Sebuah platform aplikasi web terintegrasi untuk mendukung akselerasi pencapaian SDG 7 yang isinya adalah energi bersih dan terjangkau di Indonesia. Oke, untuk anggota dari tim Zuko adalah saya sendiri, Farel Farkarasiola dengan NIM 2022-31003 dan rekan saya. Saya Dwitian Tanggohedi Nugraha dengan NIM 2022-31053. Talisa Murabsari Laksono dengan NIM 2022-31086. Dan saya Samuel Al-Muzaffar dengan NIM 2022-31091. Oke, untuk yang pertama adalah latar belakang. Indonesia memiliki potensi energi surya masif atau sebesar 207 gigawatt peak untuk mendukung target net zero emission 2060. Namun, pemanfaatannya terkendala oleh sifat produksi yang intermittent. Tergantungan pada cuaca ini menciptakan ketidakpastian output yang berisiko pada stabilitas jaringan dan kelayakan investasi. Saat ini, belum ada alat simulasi yang mudah diakses publik untuk memitigasi risiko tersebut. Oleh karena itu, proyek ini mengembangkan aplikasi web simulasi PLTS yang terintegrasi oleh API cuaca yang berguna menyediakan platform intuitif bagi masyarakat untuk menganalisis potensi energi sehingga dapat mengakselerasi adopsi dan mendukung pencapaian target energi nasional. Oke, masuk ke masalah utama. Itu ada potensi. Menurut data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi teknis energi surya lebih dari 207,8 gigawatt peak atau GWP, salah satu yang terbesar di dunia. Ini adalah aset strategis untuk mencapai kemandirian energi dan target SDG 7. Kemudian ada realisasi yang rendah. Namun tingkat adopsi PLTS di tingkat rumah tangga masih sangat minim. Kami mengidentifikasi 3 hambatan utama yang menciptakan paradoks. Ada hambatan informasi. Masyarakat awam kesulitan memahami terminologi teknis dan menghitung potensi nyata di lokasi mereka. Kemudian ada hambatan kepercayaan, adanya ketidakpastian mengenali hasil investasi atau return of investment akibat variabilitas cuaca dan kurangnya alat perencanaan yang transparan. Dan yang terakhir ada hambatan proses, alur dari minat awal hingga mendapatkan penawaran dari penyedia jasa seringkali lambat, manual, dan tidak terstruktur. Untuk selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk tujuan proyek yang kami kerjakan di sini, yang pertama, membangun aplikasi web simulasi PLTS, di mana website ini akan merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi web fungsional menggunakan framework Laravel yang mampu mensimulasikan potensi produksi energi dari sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berdasarkan input spesifikasi teknis dan lokasi geografis yang dimasukkan oleh pengguna. Yang kedua, mengintegrasikan API cuaca. Mengimplementasikan integrasi dengan Application Programming Interface atau API. Di sini API cuaca untuk mengambil data meteorologi secara dinamis yang meliputi radiasi matahari, suhu, dan tutupan awan. Kemudian data ini akan digunakan sebagai variabel kunci dalam algoritma kalkulasi untuk menghasilkan estimasi efisiensi energi yang lebih akurat dan realistis. Selanjutnya, untuk tujuan proyek yang selanjutnya yaitu mengimplementasikan model kalkulasi efisiensi. Di sini menerapkan algoritma di dalam sistem untuk menghitung dua komponen efisiensi kunci, yaitu efisiensi inverter berdasarkan perbandingan daya input DC dan output yaitu AC. Kemudian eh, parameter komponen kuncinya yang kedua adalah efisiensi panel surya. Kemudian tujuan proyek yang terakhir, membangun model simulasi PLTS yang mampu memprediksi kinerja dan output energi berdasarkan parameter teknis dan kondisi cuaca. Ini adalah inti teknis proyek yang kami kerjakan, yaitu mengembangkan algoritma dan model yang dapat menghitung daya listrik keluaran atau AC dan efisiensi sistem PLTS secara akurat dengan mempertimbangkan efisiensi panel surya dan efisiensi inverter, serta faktor-faktor teknis lainnya. Next.
Fitur unggulan yang ada di website kami yang pertama adalah autentikasi dan multi-role. Fitur utamanya adalah login yang aman dengan pembeda peran antara user dan admin. Fungsi dari multi-role ini adalah registrasi akun, kemudian login yang selanjutnya akan redirect ke dashboard sesuai peran yang sudah ditentukan. Kemudian ada manajemen profil. Kemudian untuk teknisnya, di sini kami menggunakan middleware, authentication, dan admin. Kemudian role disimpan di database atau biasanya disimpan di database users. Yang kedua, dashboard simulasi energi atau login menjadi user. Fiturnya yaitu simulasi potensi energi PLTS berdasarkan data cuaca real time menggunakan API. Fungsinya dapat mencari lokasi yang ada di Indonesia, kemudian melihat data cuacanya seperti suhu, awan, kelembapan, dan lain-lain. Kemudian setelah melihat data cuacanya akan dilakukan simulasi otomatis dan interaktif sesuai kebutuhan energinya. Untuk teknisnya di sini kami menggunakan API dari OpenWeatherMap, kemudian menggunakan Ajax untuk tanpa reload halaman. Jadi data yang dikirim oleh API kami kelola menggunakan Ajax. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini fitur unggulan yang ketiga di sini ada pengajuan pemasangan PLTS dari user. Nah, di sini fiturnya yaitu manajemen permintaan pemasangan. Fungsinya ini yaitu membuat, mengubah, lihat status, detail, dan batalkan permintaan. Lalu teknisnya yaitu CRUD melalui request controller. Lalu yang kedua data disimpan di installation underscore request. Lalu yang keempat ada dashboard admin. Fiturnya ini kelola semua permintaan pemasangan dari pengguna. Fungsinya yaitu lihat dan cari semua permintaan. Lalu yang kedua proses, beri catatan teknis dan ubah status. Lalu yang terakhir ada hapus data jika statusnya ini komplit. Nah, lalu yang terakhir di sini ada teknisnya. Nah, teknisnya ini adalah middleware admin. Yang kedua, CRUD via admin dashboard controller. Lalu yang ketiga ada pagination untuk data besar. Oke, next. Lalu di sini ada konsep teknis API atau OpenWeather. Nah, di sini ada API atau Application Programming Interface. OpenWeather adalah antarmuka yang memungkinkan aplikasi mengakses data cuaca dari server OpenWeather secara real-time menggunakan arsitektur RESTful API dengan metode HTTP, terutama GET untuk mengambil data permintaan dikirim melalui endpoint URL dengan parameter seperti API key untuk autentikasi, lokasi nama kota atau koordinat, dan unit satuan suhu. Server merespon dalam format JSON yang berisi data cuaca seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Autentikasi menggunakan API key unik diperlukan untuk mengidentifikasi pengguna dan mengamankan akses data dari penggunaan ilegal. Lanjut. Lalu di sini ada konsep teknis Laravel. Nah, pemilihan Laravel didasarkan pada kombinasi unggul antara ekosistemnya yang kaya fitur dan pengalaman pengembang developer experience yang superior. Dengan fitur bawaan yang lengkap seperti autentikasi dan keamanan, command line tool artisan yang kuat, sintaks yang ekspresif, dan akses ribuan paket siap pakai, Laravel secara signifikan mempercepat proses pengembangan. Hal ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika bisnis inti daripada terjebak dalam konfigurasi yang rumit atau membangun fungsionalitas dasar dari awal, menjadikannya pilihan strategis untuk menciptakan aplikasi yang andal dan scalable secara efisien. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini kita akan menampilkan beberapa tampilan website sebagai user, di mana terdapat login dan register, ada halaman dashboard, di mana pada halaman tersebut sudah tercantum juga dashboard simulasinya, lalu terdapat halaman status pemasangan, ada juga halaman detail permintaan, dan juga ada halaman form pengajuan. Selanjutnya terdapat tampilan website sebagai admin, di mana pada di halaman dashboard tersebut terdapat dashboard admin, lalu pada daftar request terdapat halaman daftar permintaan, halaman detail permintaan, dan juga halaman update permintaan. Mungkin untuk selanjutnya kita akan coba simulasikan terlebih dahulu dari websitenya secara langsung.
Oke, baik, di sini kita akan mulai untuk demo websitenya. Ini kami simulasikan bagaimana ketika user akan pertama kali masuk ke dalam website kami. Di sini di halaman login, di sini tersedia button untuk register. Untuk user silakan register langsung di daftar di sini. Jadi silakan masukkan nama lengkap. Misal di sini saya Widiantang Widinugraha, di sini email saya, kemudian password saya, misal sudah saya ketikkan, kemudian confirm passwordnya, kemudian klik register. Jadi untuk register ini secara default dari yang dimasukkan di register akan menjadi user, bukan sebagai admin. Karena untuk menjadi admin hanya bisa dilakukan oleh admin utama dengan mengubah statusnya di dalam database. Untuk di sini kami menggunakan variabel boolean untuk mengubah seorang pengguna apakah dia menjadi admin atau menjadi user. Oke, di sini saya sudah masuk sebagai user. Sekarang saya akan mencoba mensimulasikan untuk PLTS-nya dengan mencari kota tempat tinggal saya terlebih dahulu. Misal di sini saya cari Jakarta, kemudian klik cari. Sini akan menampilkan informasi cuaca yang diperoleh dari API key-nya. Nah, informasi tersebut diperoleh dari logika yang kami buat dalam website, yaitu di sini menggunakan controller, di sini dari dashboard controller, kami membuat function untuk get weather for simulation. Jadi di sini kami akan request berdasarkan nama kota yang kami cari, kemudian respon yang didapat, di sini kami menggunakan nama kota, kemudian API key yang sudah kami dapat setelah mendaftarkan diri di Open Weather Map API. Kemudian di sini kami ubah status derajatnya menjadi metrik atau Celsius. Kemudian respons yang didapat kami minta dalam bahasa Indonesia. Kemudian dari respons yang didapat biasanya berbentuk JSON yang mungkin agak sedikit susah untuk dibaca untuk orang awam. Jadi di sini kami urai kembali JSON yang didapat menggunakan JSON decode. Kemudian yang kami ambil adalah city atau nama kotanya, kemudian temperaturnya, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini ketika sudah mencari nama kota, langsung muncul simulasi PLTS berdasarkan nama kota yang saya cari. Karena berhubung di sini kami presentasikan di malam hari, jadi untuk jam penyinaran efektifnya tidak terdeteksi jam efektif yang pada umumnya. Di sini hanya muncul 1,5 jam karena di malam hari, jadi nanti PLTS tidak bisa menangkap sinar matahari secara efektif. Namun di logika penyinarannya, di sini kami menuliskan dalam JavaScript untuk effective sun hours-nya. Di sini minimalnya kami menghitung data dari rata-rata penyinaran di daerah tersebut, kemudian kami kalikan dengan 0,5 karena dengan asumsi hanya 45% dari rata-rata penyinaran yang efektif untuk penyinaran PLTS. Kemudian kami kalikan dengan faktor awannya. Misal di sini awannya awan pecah-pecah, nanti dari data API-nya didapat berapa persentasenya, kemudian kami kalikan. Dan di sini kami koreksi jadi 1 sampai 8 jam. Karena tidak mungkin kurang dari 1 dan tidak mungkin lebih dari 8 untuk siang harinya. Oke. Selanjutnya di sini muncul hasil simulasinya untuk perhitungannya apakah sistem PLTS cukup atau tidak. Di sini hasil outputnya tidak cukup dengan defisit energinya 3.132 Wh dengan kebutuhan yang 4.800. Jadi untuk kebutuhan energi harian ini bisa diganti oleh usernya. Misal di sini diganti menjadi 2.300. Kemudian usernya ingin atau sudah punya
panel Surya sebanyak 5 dengan daya per panelnya tetap 300, kemudian jalankan simulasi lagi, maka estimasi produksinya akan berubah, kemudian surplus atau defisitnya juga akan berubah. Kemudian terakhir di sini ada button untuk mengajukan pemasangan PLTS jika user belum mempunyai PLTS. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi ketika user klik tertarik dan ajukan pemasangan, nah di sini akan dialihkan ke halaman dashboard untuk melengkapi data untuk mengajukan permintaan pemasangan. Nah, di situ tertera nama lengkap itu berdasarkan dari registrasi dari user. Di sini dari saudara Tian sudah ketika register menggunakan nama Dwi Tian Tangguh, otomatis akan tertulis di situ Dwi Tian Tangguh Edi Nugraha. Nah, untuk alamatnya mungkin bisa diisikan. Nah, oke, untuk alamatnya sekian untuk nomor telepon dan kabupatennya. Kemudian untuk perkiraannya mungkin juga bisa diisikan. Oke, kemudian klik kirim pengajuan. Nah, akan muncul pop-up pengajuan Anda telah berhasil dikirim dan tim akan segera menindaklanjuti. Oke, di sini sudah tampil yang mana adalah defaultnya ketika admin belum melakukan proses apapun akan pending. Nah, selanjutnya adalah ada button atau yang mengarah ke profile. Oke, ketika profil dipencet itu ada nama profil, ada bagian profil dan logout. Mungkin kita masuk ke halaman profil. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit profil untuk nama, kemudian email. Kemudian ketika diklik save, itu akan ada pop-up yang menunjukkan bahwa perubahan telah diubah. Oke, di situ sudah muncul pop-up. Kemudian untuk update password juga seperti itu, akan sama. Kita akan menginput password yang sekarang dan akan melakukan atau mengubah password yang baru. Oke, password sudah berhasil kita update dan di paling bawah adalah untuk delete account. Nah, oke, mungkin selanjutnya akan membahas mengenai dashboard di admin. Silakan untuk rekan saya untuk menjelaskan mengenai dashboard admin. Baik, selanjutnya kita akan mencoba masuk sebagai admin, di mana di sini kita menggunakan role admin yang sudah disediakan pada Laravel menggunakan middleware. Jadi kita login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, selanjutnya pada tampilan dashboard ini terdapat beberapa permintaan, di mana permintaan ini merupakan permintaan dari user yang meminta atau mengajukan pemasangan PLTS. Di sini terdapat satu permintaan di mana ada permintaan baru dari Dwi Tian Tangguh Edi Nugraha yang sebelumnya sudah kita ajukan. Nah, di sini kita bisa melihat statusnya dan juga prosesnya. Kita bisa klik. Nah, selanjutnya jika kita mengklik, maka akan masuk ke dalam daftar request di mana terdapat detail permintaan dan juga from prediksi dan update. Nah, pada detail permintaan ini terdapat informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, kota, dan kebutuhan energinya. Nah, selanjutnya ada juga from prediksi dan update di mana nantinya admin dapat melakukan status pengajuan status permintaan atau perubahan status permintaan yang tadinya pending. Ini merupakan status di mana nantinya user belum mendapatkan respon apa-apa dari admin. Dan selanjutnya ada status permintaan proses di mana nantinya user dapat melakukan atau menerima status proses di mana nantinya pemasangan telah sedang dilakukan. Selanjutnya terdapat status komplit di mana artinya status pemasangan sudah selesai. Selanjutnya terdapat catatan admin di mana nantinya admin akan melakukan atau mengirim catatan kepada user. Nah, jika
admin mengirim catatan kepada user, selanjutnya admin bisa menerima atau menyimpan dan juga mengupdate from prediksi. Nah, maka jika sudah disimpan, maka statusnya akan berubah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada daftar request. Nah, di daftar request ini terdapat tabel permintaan layanan. Tabel permintaan layanan ini berisi daftar pelanggannya, kota, status, dan aksi. Nah, di sini ada statusnya seperti tadi yang pernah saya jelaskan, ada pending, terus proses, dan complete. Nah, di sini pada aksinya, di sini ada detail, edit, dan hapus. Tapi di hapus ini hanya bisa ketika statusnya komplit. Karena jika pending dan proses, mungkin itu tidak memungkinkan untuk dihapus datanya. Mungkin bisa ditekan untuk bagian detailnya. Nah, di detail permintaan ini terdapat informasi pelanggannya dan kemudian ada status rekomendasinya. Di sini hanya detailnya saja. Kemudian di sini ada button edit permintaan. Mungkin bisa ditekan. Nah, di edit permintaan ini terdapat detail permintaan dan form prediksi dan update. Yang seperti teman saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada status permintaannya. Mungkin bisa diganti status permintaannya menjadi komplit. Jika sudah, ditekan simpan dan update. Nah, jika komplit, maka akan muncul aksi hapusnya. Nah, kemudian jika untuk button editnya, dia itu sama seperti teman saya jelaskan tadi. Nah, kalau dihapus, maka akan muncul seperti ini. Maka akan terhapus datanya. Oke, mungkin itu saja. Kemudian untuk sidebar nama kota dan tanggalnya ini, kita bisa mencari nama kota ini, nama atau kotanya. Misal kita memasukkan nama Tian. Ya boleh, Tian. Nah, maka akan muncul nama Tian. Kemudian di bagian tanggal ini kita bisa mencari dalam dua kondisi. Jadi misalkan kita cari dari tanggal 1 Juli. Itu tidak ada karena di tanggal 1 Juli tidak ada permintaan dari nama si Tian tersebut. Oke. Mungkin itu saja. Bisa dikembalikan ke presentasi sebelumnya. Baik. Untuk selanjutnya, kita bisa mendapatkan analisis dampak potensial, di mana terdapat analisis dampak potensial di antaranya yaitu dampak edukasi dan sosial, di mana aplikasi ini mendemokratisasi informasi tentang energi surya dengan menyajikan data yang kompleks. Dalam format yang mudah difahami, kami dapat meningkatkan literasi energi di masyarakat dan mengurangi keraguan untuk beralih ke PLTS. Selanjutnya ada dampak ekonomi, di mana bagi penyedia jasa instalasi, sistem ini meningkatkan efisiensi operasional secara drastis. Proses dari penerimaan, permintaan, hingga pemberian rekomendasi teknis menjadi lebih cepat dan terstandarisasi yang memungkinkan bisnis untuk berkembang. Selanjutnya, terdapat dampak teknis, di mana dengan memisahkan simulasi real-time untuk pengguna dan analisis berbasis data statistik (PSH) untuk admin. Aplikasi ini mengoptimalkan akurasi perencanaan teknis, memastikan sistem yang dipasang sesuai dengan kebutuhan nyata pelanggan. Dan yang terakhir, terdapat dampak lingkungan, di mana dengan mempermudah dan mempercepat proses adopsi PLTS, aplikasi ini secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dari sektor rumah tangga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.